Oke, ini galeri view ya, Rahma ya. Oke, Rahma. Apa, Bu? Ini di recordnya galeri view kan, biar kelihatan semuanya. Ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap maya di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Hari ini kita memasuki sebenarnya pertemuan ke-12 berarti ya hari ini ya. Pertemuan yang kemarin Ibu hadirkan semua karena memang libur, jadi kita anggap asinkronus, tapi kalau misalnya nanti kita kekurangan pertemuan, kita mungkin akan tambah ya. Tapi sesuai jadwal akademik di FKIP Unpas ini pertemuan ke-12 ya, minggu depan 2 minggu lagi kita sampai pertemuan 14 baru nanti UAS gitu. Jadi 2 pertemuan ini mudah-mudahan nanti bisa selesai semuanya ya, sampai 2 pertemuan ke depan. Nah, pertemuan ke-12 ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai kerangka teori dan kalian juga sudah menulis proposal sampai kerangka teori ya. Ibu cek dulu ini yang mengirim harusnya sudah semua ya, karena sudah ditutup. Ini masih ada 5 orang berarti yang belum mengumpulkan. Bukan belum sih, tidak mengumpulkan karena kan ini udah selesai ya tugasnya ya. Nah, kita akan lanjutkan ke tugas yang baru. Hari ini kita akan membahas terusan dari pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas dari mulai judul. Ini Ibu coba buka salah satu contoh yang sudah dikirimkan. Ini ada Rinda ya. Saya share screen dulu ya. Rinda, kelas ini dia Rinda ya. Ada Rinda? Ada Ibu. Oke, Rinda ya. Ini judulnya aktivitas pembelajaran kooperatif TPS ya, dalam meningkatkan hasil belajar siswa, kuasa eksperimen berarti ya. Yang pertama judul sesuai yang kemarin kita bahas ya, yang kedua latar belakang, selanjutnya identifikasi masalah. Ini apa penulisannya 2 ini ya, 1,5 spasi, maaf. Sebentar ya, ada telepon dulu sebentar. Oke, yang D rumusan masalah nanti ini Rinda 1,5 spasi ya. Ini kayaknya 1 spasi ya. Atau udah 1,5? Belum diedit Ibu. Oh, belum diedit. Oke. Iya. Oke, rumusan, tujuan, manfaat, definisi operasional. Oke, kajian teori. Nah, kemarin betul sampai kajian teori ya. Oke, sampai penelitian terdahulu ya. Kajian teori itu berarti variabel X, variabel Y, dan penelitian terdahulu kemarin ya. Ini sampai poin H ya. H-nya kajian teori. Nah, sekarang silakan ditulis dan lanjutkan poin I. HI berarti ya. Poin I dituliskan, kita lanjutkan ke ini ya, Ibu sudah kirim di grup buku panduannya. Sebenarnya kalian bisa download juga buku panduan terbaru, buku panduan FKIP Unpas, KTI FKIP Unpas, kalian bisa download di webnya FKIP Unpas. Nah, ini di sini ada proposal ya, di
di proposal itu ada langkah-langkah penulisan apa aja poin-poinnya. Nah, setelah yang kemarin kita tuliskan kajian teori, yang ini H, sekarang kita I tuliskan ini. I kerangka pemikiran. Nah, silakan dicatat di poin I kerangka pemikiran. Nah, isinya apa kerangka pemikiran? Nah, kerangka pemikiran ini isinya kerangka logis yang menempatkan masalah penelitian di dalam kerangka teoritis yang relevan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu. Jadi dari kerangka teori kemarin, dari variabel X, variabel Y, dan juga penelitian terdahulu, di kerangka teori ini kita rumuskan masalahnya. Jadi nanti biasanya dibentuknya dalam diagram kerangka berpikir gitu atau diagram kerangka pemikiran. Jadi bagaimana kita mengambil langkah-langkah di dalam penelitian yang sebelumnya kita ngambil teorinya dari yang tadi ya, dari yang di atas, di kerangka pemikiran ini kita gambarkan seperti apa gitu. Nah, contohnya ini kita langsung contohnya aja ya. Ini contohnya, oke. Nah ini poin I ya tadi. Nah kerangka pemikiran. Nah, kalian boleh mau pakai dulu pengertian kerangka pemikiran itu apa, kerangka berpikir itu apa, boleh. Ini contohnya kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, kita akan mengidentifikasi masalah penelitian kita kan. Contohnya, kerangka berpikir ini untuk kuasi eksperimen ya. Mungkin Rinda juga kuasi eksperimen kan ya. Nah, contoh bagian kerangka berpikirnya atau skema kerangka berpikirnya seperti ini. Kita mau membandingkan hasil belajar kan. Contohnya ini juga di atas itu kita mengambil teorinya atau indikator pencapaian hasil belajar. Selain hasil belajar boleh sesuaikan dengan judul kalian ya. Jadi misalnya kemampuan berpikir kritis kemarin ada ya, berarti ini indikatornya pencapaian kemampuan berpikir kritis atau indikator kemampuan pemahaman atau indikator apa yang kalian dijadikan perbandingan nantinya ya, variabel Y-nya. Nah, di sini kalau tadi misalnya Rinda kan hasil belajar ya, berarti sama juga indikatornya pencapaian hasil belajar. Nah, kan kalau kuasi eksperimen kemarin kita mau membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimennya misalnya kelas A, kelas kontrolnya kelas B, karena kan pasti dua kelas yang berbeda ya. Jadi kita bandingkan dua kelas yang berbeda. Terus setelah itu diberikan pretest. Pretest itu tes awal, jadi sebelum pembelajaran itu diberikan tes dulu, soalnya sama, pretest itu sama, pretest posttest juga sama gitu. Jadi di dua kelas ini soalnya sama. Dilakukan pretest dulu, terus setelah pretest baru pembelajaran sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas eksperimen berarti dengan model pembelajaran yang kita tuliskan di judul ya. Kalau kelas konvensional ya seperti biasa guru mengajar di sekolah, tidak ada treatment atau perlakuan khusus ya. Jadi biasa guru mengajar seperti apa itu dinamakan pembelajaran konvensional. Terus di akhir post-test itu tes akhir baru disimpulkan atau dibandingkan boleh. Jadi ini contoh untuk kerangka berpikirnya ya. Yang kuasi eksperimen boleh menuliskan seperti ini. Selain kuasi eksperimen misalnya yang kualitatif boleh dibuat bagan seperti ini, tapi menuliskan alur inti penelitiannya seperti apa gitu ya, biar bisa tergambar di kerangka berpikir gitu. Jadi kita seperti kuasi eksperimen ini ya, terlihat gitu apa yang mau kita bandingkan gitu, apa yang menjadi perbandingannya dan indikatornya itu apa yang kita ukur gitu. Seperti ini. Jadi nanti poin kerangka pemikiran kalian buat bagan seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Selanjutnya itu poin I ya, berarti tadi. Sekarang poin J, silakan ditulis kembali poin J itu asumsi dan hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian. Nah, ini poin J hipotesis ya atau asumsi.
Asumsi itu atau hipotesis itu dugaan sementara. Kita menduga penelitian kita itu kan akan berhasil ya. Artinya kalau tadi itu kelas eksperimen akan lebih baik daripada kelas kontrol karena kita ingin judul kita itu berhasil. Jadi asumsi kita atau dugaan kita penelitian kita akan berhasil. Nah, contohnya itu ini asumsi boleh kalian nanti berikan apa. Nah, karena di hipotesis kalau kuantitatif ya, kalau kuantitatif itu kita pakai statistik. Nah, jadi selain hipotesis penelitian, kalau tadi kan hipotesis penelitian ya, sekarang itu hipotesis statistik. Ini udah berpindah belum sih ke hipotesis? Contoh hipotesis layarnya. Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Hipotesis penelitian. Nah, bedanya hipotesis penelitian dengan statistik itu, kalau hipotesis penelitian berupa kata-kata. Jadi kata-kata yang akan ya kata-kata yang dituliskan yang kita duga sebagai hasil dari penelitian ini. Kalau hipotesis statistik nanti dengan notasi ya, notasi statistik gitu. Nah, contohnya ini hipotesis penelitian. Kalian boleh menuliskan dulu pengertian hipotesis itu apa. Misalnya ini ya, dalam Sugiono, menurut Sugiono, hipotesis itu adalah ini kan. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran di atas. Nah, kalau di hipotesis kalian tidak perlu, misalnya hipotesis kita ini berdasarkan apa gitu, tidak perlu. Kalian tuliskan saja hipotesis penelitian ini adalah, misalnya ini ya, seperti ini. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan model yang eksperimen ya, yang ini TAI dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Artinya kita menduga perbandingan itu terdapat perbedaan dan yang berbeda yang lebih baik itu eksperimen jelas ya. Jadi nanti lebih baik atau tidaknya bisa dilihat dari rata-rata. Jadi rata-rata yang terbesar itu yang lebih baik. Tapi kita menduga secara nanti dihitung secara statistik juga terdapat perbedaan. Jadi kalian tuliskan aja di hipotesis penelitian bentuknya seperti ini. Yang Ibu bold ya. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan model TAI dengan siswa yang menggunakan konvensional gitu. Nah, ini boleh ya kalian tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya khusus untuk yang kuantitatif itu tambahkan hipotesis statistik. Kalau yang kualitatif kan nggak ada ya, nggak ada statistik ya, jadi tidak perlu pakai. Cukup di asumsi dan hipotesis penelitian kalau yang kualitatif. Kalau kuantitatif tambahkan ini hipotesis statistik. Jadi H0-nya itu μ1 sama dengan μ2, artinya tidak terdapat perbedaan karena sama dengan. Jadi kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak berbeda. Nah, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, artinya terdapat perbedaan. μ itu rata-rata si belajar, μ1 misalnya ini yang TAI atau yang eksperimen, μ2 yang konvensional. Nah, kita akan menguji nanti di teknik analisis data kita akan uji statistik ini. Jadi nanti ada uji T, misalnya kita pakai uji T atau kita pakai uji Mann-Whitney. Nah, ini pakainya hipotesisnya di sini. Jadi kita tuliskan hipotesisnya di bab 2, di bab 3 nanti kita tuliskan pengujian apanya gitu ya. Di sini biar saling berkesinambungan satu sama lain. Gitu. Oke, I tadi kerangka pemikiran, J-nya asumsi dan hipotesis penelitian. Nah, tambahkan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik gitu. Atau kalian mau judulnya hipotesisnya aja juga nggak apa-apa. Nanti di bawahnya ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik gitu. Silakan di screenshot boleh atau di mohon maaf server akan merestart ulang. Oke, kalau merestart ulang nanti kita tinggal masuk lagi ya. Tapi